Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di ibadah online pada pagi ini. Marilah kita bersama-sama merenungkan kasih Tuhan, merenungkan penyertaan Tuhan bagi kita sepanjang minggu kemarin ini dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kita, terutama ketika kita bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Marilah kita menaikkan lagu Yakin Kau Hadir di sini. Menyembah dalam kudus hadirat Hampiri akan kasih karunia-Mu Bapa. Dalam hadirat Yesus, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat Yesus, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur, kemuliaan, hormat kami kembalikan kepadamu Bapa, Sang Pemilik kehidupan. Kami kembali bersyukur kepadamu di pagi hari ini.
Kami boleh diberikan perkenanan oleh Tuhan untuk kembali masuk di dalam hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau akan memberkati kami semua yang sudah ada di dalam aplikasi Zoom pada hari ini. Baik itu jemaat Tuhan yang mungkin mempersiapkan diri di rumah mereka masing-masing, bahkan juga hari ini tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami untuk beribadah kepada Engkau. Biarlah pengurapan daripada Tuhan yang akan mengurapi hati dan pikiran kami semua, tertuju kepada kebenaran yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti di dalam pemberitaan firman-Mu. Bapa di surga, kami mau serahkan kehidupan kami, bahkan kehidupan persekutuan kami pada hari ini. Kami mau tabiskan ibadah kami pada hari ini. Pertolongan daripada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, kiranya turun atas jemaat sekalian, akan memberkati ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang hendak bersaksi. Namun sebelumnya, sebelum memulai kesaksian ini, marilah kita bersorak bagi Tuhan, karena Allah bangkit bagi kita semua. Meskipun apapun keadaan kita pada saat ini, marilah kita bersorak bagi Tuhan. Mari kita menaikkan pujian. Saya memberikan kesempatan untuk bersaksi. Apakah ada yang mau bersaksi? Mohon lambaikan tangan jika ingin bersaksi. Nah, kita bersaksi sudah. Silakan yang mau bersaksi. Bu Marlon, mau bersaksi. Apakah ada yang mau bersaksi? Silakan lambaikan tangan.
Ya, WL mau bersaksi. Oke. WL mau bersaksi. Oh, tidak. Ya. Yang hendak bersaksi pada hari ini, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya. Berbahagialah orang yang percaya, namun tidak melihat. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Maaf tadi. Amin. Ya, maka dari itu, marilah kita mengimani firman Tuhan ini, meskipun kita tidak melihat pada saat ini bagaimana ayat Tuhan, namun kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu menyertai kita dan memiliki kuasa yang begitu besar dalam kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk firman dengan lagu percaya bukan kata Tuhan. Kekuatan di hidupku dapat dilawan. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku dapat dilawan. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Saat aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Firman-Mu tiada pernah berubah. Saya persilakan hambanya untuk memimpin doa dalam giliran firman. Terima kasih Tuhan karena di minggu atau hari Sabat ini kami boleh masuk ke dalam ibadah online Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak keterbatasan kami untuk bertemu beribadah dengan Engkau. Tapi melalui ibadah online ini kami bisa menemukan mesbah kami Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu karena kami tahu Engkau ada di mana-mana, Engkau Allah omnipresent. Engkau ada di rumah jemaat masing-masing, Engkau jaga mereka Tuhan. Dan sampai saatnya kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, kuasai hamba-Mu dan urapan Roh Kudus, supaya firman yang disampaikan dapat menguatkan kami semua, memberikan kami kekuatan, dan memberikan kami jawaban dalam setiap perjalanan dan problema hidup kami. Memberikan kami kepastian bahwa Engkau ada dengan kami, dan kami ada dengan Engkau, karena Engkau di dalam kami, dan kami dalam Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, urapi kami semua, dan biarlah semua jemaat yang mendengar firman ini dapat dikuatkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom. 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 Kalau kita bisa masuk ke dalam ibadah
yang kudus ini, saya akan berbicara mengenai sebuah tema iman yang menggerakkan hati Yesus. Iman yang menggerakkan hati Yesus. Iman adalah bentuk dari sebuah kepercayaan. Kepercayaan merupakan kata kerja. Iman adalah kata benda. Kepercayaan adalah kata kerja. Jadi percaya adalah sebuah kata kerja. Iman yang menggerakkan hati Yesus. Seperti apa kira-kira iman yang menggerakkan hati Yesus? Iman yang bagaimana yang bisa menggerakkan hati Yesus sehingga ketika dia tahu kita beriman, kita percaya kepada dia, maka hati dia akan mampu digerakkan. Karena hubungan kita dengan Yesus adalah seperti hubungan mempelai dalam sebuah perkawinan. Yesus adalah mempelai yang akan menjemput kita gereja-gereja, dan hubungan kita berinteraksi dengan dia melalui kuasa Roh Kudus adalah sebuah hubungan kepercayaan, hubungan yang mampu menggerakkan hati Tuhan untuk setiap problem, untuk setiap masalah, untuk setiap pergumulan kita. Tuhan mampu menolong kita. Tuhan mampu memberikan pertolongan kepada kita karena dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang memiliki segala bumi dan segala tata surya dan segala ciptaannya. Dia mampu menolong kita. Oleh sebab itu, kita harus melihat bagaimana kita melakukan atau mengerjakan iman kita sehingga pertolongan Tuhan itu datang kepada kita. Kita baca di dalam Markus 7 ayat 26. Markus 7 ini bercerita sebuah, dari awal ayat ini sudah bercerita mengenai tradisi orang Yahudi, di mana kalau kita lihat dari ayat pertama, Yesus makan dengan murid-muridnya dan para orang Yahudi menentang dia karena murid-muridnya tidak mencuci tangan, membasuh tangan. Ini seperti zaman sekarang, masa pandemi disuruh kita selalu rajin cuci tangan dan membersihkan. Orang Yahudi sudah lebih dulu melakukan itu. Dulu dia membersihkan perlengkapan mereka seperti teko-teko mereka atau piring-piring mereka, dan mereka setiap kali mau makan atau mereka masuk rumah selalu membasuh tangannya, membersihkan tangannya. Itu tradisi orang Yahudi. Kalau kita lihat dari ayat perikop 7 ini, pasal 7 dan dari awal. Tapi saya tidak mau menyinggung masalah orang Yahudi cuci tangan, orang Yahudi jaga distancing, orang Yahudi. Jadi sekarang kita campaign cuci tangan. Zaman dahulu orang Yahudi sudah campaign cuci tangan. Masuk rumah mereka harus membasuh tangannya. Nah, saya mau bahas di ayat 26. Tapi saya mau bahas dulu di ayat sebelum 26, saya mau bahas dulu di ayat 19. Ya. Ayat 19, Markus 7 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ayat 21, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebasan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi ini Yesus lagi menjelaskan bahwa dia lagi mengcounter pertanyaan dari orang Yahudi, bahwa bukan yang dari luar yang menajiskan, bukan yang masuk dari luar yang menajiskan, tapi yang dari dalam yang menajiskan. Sebuah pikiran-pikiran daimonia. Daimonia adalah sebuah pikiran kejahatan yang menajiskan orang
yang membuat orang jauh dari Tuhan. Karena pikiran-pikiran jenis setan kita kenal ada daimonia dan diabolos, ya. Nah, ini yang daimonia ini yang berbahaya, yang ada dalam pikiran kita, yang susah dihilangkan. Nah, saya tidak mau memperdalam masalah jenis setan, tapi saya mau lihat bahwa Yesus mengatakan bahwa yang berdosa, yang najis adalah yang keluar dari pikiran kita. Pikiran dan hati kita itu yang najis. Nah, kita mau lihat kenapa dia mengatakan ini, karena ada beberapa perumpamaan yang dia sampaikan di dalam perikop ini yang menarik. Tapi yang saya mau tekankan adalah yang di dalam ayat ke-26. Ya. Di sini di perikop ini dijelaskan bahwa seorang perempuan datang kepada Yesus, ya. Saya akan bacakan ayat 26 sampai ayat ke-29. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Finisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itulah, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Pembahasan serupa di dalam Matius 15 di dalam Matius 15 ayat 21-28 yang bisa dibaca nanti setelah ibadah ini. Dan saya akan menekankan di dalam Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya kan? Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan ini mengatakan, aku tidak diutus untuk bangsamu. Aku diutus untuk bangsa-bangsa. Tetapi wanita itu sangat serius untuk meminta pertolongannya. Sementara buat Yesus, kalau kita cerita sekian, wanita ini adalah seorang wanita non-Yahudi atau istilah dulu goyim, ya, sebuah kata-kata atau istilah yang diberikan bukan dari bangsa Yahudi, ya, goyim. Nah, kita lihat di sini ada sebuah cerita yang menarik di sini, di mana Yesus tidak mau melakukan mujizat, tetapi wanita ini memiliki iman yang sangat dahsyat. Iman yang dimiliki wanita ini beda dengan ada orang-orang tertentu, bukan di dalam jemaat GKS, tapi saya kasih contoh, ada orang memiliki iman karena pendidikan dia, ya. Dia merasa pede karena dengan pendidikan dia memiliki kepercayaan akan berhasil dalam hidup dia. Itu tidak salah. Saya tidak bilang itu salah. Ada orang memiliki iman karena networking dia, karena jaringan dia. Untuk melakukan bisnis dia memiliki iman bahwa jaringan dia dapat membantu bisnis dia. Itu juga tidak salah. Tapi saya lagi berbicara sebuah iman yang datang dari sebuah kesederhanaan berpikir. Iman yang datang dari sebuah pola pikir yang sangat sederhana. Bahwa orang ini, ya, orang yang saya datangi ini akan sanggup menolong anak saya yang sedang kerasukan setan, yang sedang sakit. Jadi iman yang yang wanita ini memiliki sangat dahsyat. Oleh sebab itu, saya mau mengatakan bahwa saya juga sering melakukan pemikiran sederhana yang, karena saya memiliki
jaringan ini, saya percaya bisa akan berkembang. Saya bilang tidak. Tapi kita mau lihat teladan seorang wanita yang memiliki iman sangat sederhana. Sangat sederhana. Sangat tidak masuk akal. Karena dia jelas tidak memiliki hubungan kepercayaan atau hubungan relasi dengan bangsa Israel. Tapi dia memiliki dewa-dewa lain seharusnya. Kalau kita cerita ini, dia memiliki dewa-dewa lain, ya kan? Tetapi iman orang ini sangat dahsyat kepada Tuhan. Ketika saya membaca perikop ini dari atas sampai pada akhirnya, saya mengambil sebuah pemikiran. Ya Tuhan, orang yang mengatakan bahkan roti dari remah-remah meja tuannya saja yang jatuh bisa dimakan. Ada seorang ibu yang mengumpamakan dia atau dia menerima sebuah ilustrasi atau perumpamaan bahwa dia adalah seekor anjing, ya kan? Dia tidak terima, dia terima di istilahkan seperti itu, dia tidak tersinggung. Dia terima kata-kata yang dipakaikan atau disandingkan kepadanya sebagai contoh. Dia mendapatkan istilah sebuah anjing. Kata anjing dalam bahasa Yunania kunarion. Artinya apa? Anjing kecil, anjing rumah. Ada anjing-anjing liar, ya kan? Tapi ini adalah anjing kunarion, anjing rumah. Karena anjing rumah sering menunggu remah-remah di bawah meja tuannya ketika tuannya sedang melakukan jamuan makan atau sedang makan. Oleh karena itu, Yesus menggunakan istilah, engkau adalah kunarion. Kunarion, engkau adalah anjing rumah. Engkau tidak layak memakan remah-remah dari anak-anak, dari tuannya. Remah-remah dari anaknya, anak-anak, maksudnya anak-anak mana yang mesti makan remah, makan dulu di meja itu, adalah bangsa Israel. Artinya pertolongan itu, karena di dalam Matius 15 ayat 24 mengatakan, aku datang untuk bangsa Israel. Pertolongan aku, mujizat aku, anugerah aku hanya untuk bangsa Israel. Itu latar belakangnya. Tapi wanita ini, ibu ini tidak mundur. Bahkan dia dengan penuh kerendahan hati mengoyak-ngoyakan perasaan Yesus. Mengoyak-ngoyakan hati Yesus untuk memberikan pertolongan kepada dia. Sama dengan cerita kalau kita pahami ada seorang panglima datang untuk minta tolong agar anaknya di rumah disembuhkan. Yesus mengatakan kepada panglima itu, pergilah, anakmu telah sembuh. Dan Yesus mengatakan, tidak pernah aku menemukan iman seperti ini di bangsa Israel. Yesus tergerak. Nah, kita harus pelajari kenapa wanita ini bisa, atau ibu ini bisa menggerakkan hati Yesus, walaupun tadi saya katakan tidak ada kaitannya. Bahkan mungkin wanita ini mempercayai dewa lain, tidak percaya sama Yesus. Dia hanya mungkin mendengar cerita-cerita Yesus dari orang-orang bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat, sanggup memberikan pertolongan. Dan dia berusaha untuk datang mencari Yesus. Sebuah proses yang sangat panjang. Sementara ada orang-orang percaya, orang-orang seperti kita ini sudah percaya tapi sulit mendapatkan pertolongan Tuhan. Karena tidak mungkin, karena dia tidak mampu menggerakkan hati Yesus untuk memberikan pertolongan. Kita harus belajar. Oleh sebab itu saya ingin
di pagi hari ini, saya ingin menggambarkan kenapa Yesus bisa tergerak hatinya dan memberikan pertolongannya. Karena saya tadi katakan, iman dia bukan iman seorang sarjana. Iman ibu ini bukan iman seorang pengusaha. Iman ibu ini bukan iman seorang yang cerdas, yang memiliki gelar dan lulus sebagai sarjana dengan cum laude. Iman ibu ini hanyalah iman yang biasa-biasa saja, tapi bisa menggerakkan hati Yesus. Di zaman ini, di era ini, kita mesti balik ke konteks kita, kerancangan Tuhan. Kita harus kembali kepada apa? Sebuah kesederhanaan pemikiran dalam menjalankan proses iman kita dengan Tuhan. Sebuah kesederhanaan. Iman ibu ini adalah iman yang sederhana. Hanya datang menolong walaupun dihina, walaupun dianggap kurnion, tapi aku tetap akan bertahan. Karena apa? Ada sebuah harapan dalam sebuah kesederhanaan dia. Ada sebuah harapan bahwa pertolongan Tuhan akan datang kepada dia. Yesus mencari iman-iman yang bisa memberikan dia sebuah kebanggaan. Karena Yesus memilih orang-orang yang memiliki iman yang bangga kepada dia. Bukan kepada pendidikan dia. Bukan kepada reputasi dia. Bukan kepada kekayaan dia. Bukan kepada usaha dia. Yesus tidak mencari seperti itu. Yesus mencari iman yang sederhana. Yesus mencari sebuah iman. Yang pertama adalah iman yang mampu menggeser segala keegoisan kita, menggeser segala kesombongan kita, menggeser segala keangkuhan kita, menggeser segala kebanggaan kita. Ibu ini dihina seperti itu, dia tidak lari, dia tidak marah, dia tidak tersinggung, dia tidak hilang, dia tidak merasa ada kebanggaan dalam hidupnya. Yang dia harapkan hanyalah sebuah pertolongan Tuhan. Banyak orang sekarang beriman karena pendidikan yang saya katakan tadi, pendidikan, karena kebanggaan, karena kesuksesan, dia beriman. Tapi seorang ibu datang dalam bentuk kesederhanaan, dan iman itu yang bisa menggoyahkan hati Yesus untuk turun memberikan pertolongan. Iman yang sederhana. Iman yang hanya datang dari sebuah cara berpikir yang sederhana. Bahwa orang itu, Tuhan itu akan datang menolong kepada anakku, asalkan aku bermohon kepada dia dengan penuh kerendahan hati, kesederhanaan. Yang pertama, iman yang sederhana sanggup menggerakkan hati Yesus. Yang kedua, iman yang seperti apa? Adalah iman yang datang dari kerendah hatian, kelemah lembutan. Jadi saya mau bahas ada 3 poin. Ada 5 poin di sini, tapi hanya sekilas. Iman yang seperti apa yang Tuhan mau? Yang pertama adalah iman yang memiliki kerendahan hati. Yang kedua, iman yang penuh kelemah lembutan. Yang ketiga, iman yang penuh dengan kesabaran. Yang keempat, iman yang penuh dengan ketekunan. Yang kelima, iman yang datang dari memohon melalui berdoa. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Karena ketika wanita ini memohon itu
meminta, berdoa. Bahasa aslinya oratao atau erotao, ya, adalah berdoa, meminta. Masuk ke dalam sebuah pengharapan dan meminta pertolongan. Itu yang wanita ini lakukan. Dia memiliki oratao, yaitu apa? Iman yang penuh dengan kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Dia tahu mungkin Tuhan tidak akan berikan sekarang. Karena kita tahu Tuhan memiliki waktu untuk kita semua. Tapi dia tetap bertekun. Di dalam kesabaran dia bertekun di dalam doa. Di dalam pengharapan. Di dalam memohon saat itu kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, anjing juga bisa memakan remah-remah yang jatuh di bawah meja. Sebuah bentuk kerendahan hati. Leveling yang sangat rendah. Yang dimiliki oleh seorang ibu ini. Yang sangat rendah. Sehingga tergeraklah hati Yesus. Di saat ini, di akhir zaman ini, Tuhan tidak meminta iman kesombongan. Karena aku ingin memberi yang banyak buat Tuhan, buat pelayanan. Tidak. Oh, karena saya sarjana lulus cum laude, aku memiliki iman akan jadi orang sukses. Tidak. Saya katakan tidak. Itu sebuah keangkuhan. Kita sudah lihat di dalam ayat yang keluar dari hati. Ayat yang ke-22, Markus 7 ayat 22 mengatakan, sebuah kejahatan jika keluar sebuah kesombongan dari hati kita. Sebuah kesombongan atau kebebalan. Matius 7 ayat 22, silakan dibaca lagi. Sebuah dosa kalau kita merasa keserakahan. Merasa iri hati, itu adalah dosa. Dan kalau itu keluar dari dalam hati kita, itu yang najis. Bukan yang kita makan sebuah makanan tanpa kita cuci tangan yang najis. Tapi yang keluar dari hati kita, itu kata Yesus. Dan kalau kita tarik konteksnya ke dalam pandangan seorang ibu. Ibu ini tidak memandang apa yang dia makan. Remah-remah saja dia makan. Dan karena itu hati Yesus digerakkan. Hati Yesus digerakkan. Yesus memberikan pertolongan. Karena dia bilang, remah-remah saja aku makan di Tuhan. Di dalam era milenial sekarang, mana ada iman yang seperti ini? Iman yang sangat dahsyat. Iman yang seperti ini harus kita teladani saat ini. Untuk kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Dia. Tuhan tolong hidup saya. Tuhan buka jalan hidup saya. Tuhan tolong bangsa ini supaya keluar. Kita berdoa bersama-sama untuk bangsa ini agar keluar dari krisis. Keluar dari pandemi ini. Tuhan berikan kita kesempatan untuk kembali ibadah normal. Tuhan berikan kita pertolongan. Dia buka jalan hidup kita. Dia berkati hidup kita. Karena iman yang penuh dengan kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, ketekunan dalam berdoa dengan memohon yang tidak henti-hentinya. Iman yang sanggup memakan remah-remah yang jatuh di bawah meja. Iman yang disetarakan dengan kurnion. Seekor anjing rumah. Iman yang seperti itu yang Tuhan minta. Buat saya dan saudara. Karena Tuhan tahu, kadang-kadang
tipis, sekecil apapun, sebesar debu, kadang-kadang ada kesombongan keluar dari hati kita. Apa kita orang sukses. Hari ini saya dan saudara jemaat dikasih Tuhan, GKSI Given yang ditegur oleh Tuhan. Bahwa jangan pernah ada sebuah kesombongan sekecil, sebesar pasir atau sekecil apapun dalam hati kita. Dalam melaksanakan iman kita kepada Tuhan. Kalau engkau akan melihat anugerah Allah bekerja dalam hidupmu. Anugerah Allah bekerja dalam pekerjaanmu. Anugerah Allah bekerja dalam profesimu. Anugerah Allah bekerja dalam pelayananmu. Anugerah Allah bekerja dalam pelayanan kita semua di GKSI Given ini. Iman yang seperti ini yang Tuhan minta. Iman, Yesus tidak meminta iman dari seorang kudus, tidak. Ibu ini dewa lain, kalau kita tahu sejarahnya. Kalau kita baca. Yesus tidak meminta iman dari seorang yang mungkin memiliki kebanggaan sudah lama, sejak kecil saya lahir menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak. Yesus tidak memiliki iman yang besar mungkin. Tidak, Yesus tidak minta itu. Tapi Yesus meminta iman yang penuh dengan keteguhan. Iman yang penuh dengan kerendahan hati. Iman yang penuh dengan kelemah lembutan. Maka engkau akan menerima pertolongan Tuhan. Maka engkau akan dibesarkan oleh Tuhan. Dibesarkan bukan apa-apa, dibesarkan pertolongan yang datang kepada engkau. Silih berganti pertolongan Tuhan akan datang dalam hidupmu. Asalkan engkau mempertahankan imanmu seperti wanita dari Siro ini. Yang datang dengan penuh kerendahan hati. Kelemah lembutan. Kesabaran. Ketekunan. Dalam doa yang memohon terus-menerus. Itu kunci iman yang Tuhan akan dengar. Yang Tuhan akan berikan pertolongan. Tinggalkan iman yang engkau banggakan dulu. Aku ini sarjana. Aku memiliki gelar yang banyak. Aku ini pengusaha. Depositoku banyak. Aku bisa berbuat apa saja. Memberkati pelayanan, menolong orang. Bukan itu iman yang Tuhan mau. Tapi iman yang penuh kesabaran, ketekunan, bertahan terus sampai pada kesudahan, sampai pada hari Tuhan itu datang. Dia akan datang mengatakan, masuk seperjamuan kudus, perjamuan makan dengan aku di langit yang baru, bumi yang baru. Itulah journey atau perjalanan kita yang panjang menantikan kedatangan Tuhan. Dan sambil melakukan journey yang panjang, journey yang penuh dengan perjalanan panjang, Tuhan mau iman kita konstan dengan kelemah lembutan, kesabaran, ketekunan, memohon terus, tidak pernah henti. Dan itu datang dari hati yang paling dalam. Iman yang Tuhan inginkan adalah iman yang keluar dari hati yang paling dalam, yaitu kesabaran, bukan yang didasari oleh sebuah kesombongan walaupun sekecil apapun itu. Iman yang datang dari sebuah proses memohon terus-menerus sampai pada titik pertolongan Tuhan datang. Itu yang Tuhan akan berikan dan Tuhan akan dengar. Iman ini yang sanggup menggugah hati Yesus. Pertolongan daripada Tuhan. Kalau engkau ingin menerima pertolongan daripada Tuhan, anugerah daripada Tuhan, dan setiap kali engkau meminta sesuatu Tuhan tolong, engkau bersihkan hatimu. Supaya iman yang keluar dari hatimu adalah iman yang penuh kelemah lembutan, kesabaran memohon, dan iman yang penuh dengan kerendahan hati. Dan Yesus akan mengatakan, hai ibu, besar imanmu. Amin. Saya akan berikan kepada
Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas pengajaran-Mu. Terima kasih atas firman yang dahsyat ini. Kami boleh ditegur, hamba dan jemaat-Mu ditegur, untuk kami memiliki iman yang tidak berdasarkan pendidikan, tidak berdasarkan nama baik, tidak berdasarkan reputasi, tidak berdasarkan kekayaan kami, tidak berdasarkan profesi kami, atau pekerjaan, tapi iman yang penuh kerendahan hati. Iman kurnion Tuhan. Iman yang datang kepada Yesus untuk memakan remah-remah. Itu yang Tuhan minta. Iman yang penuh dengan kerendahan hati, ketulusan, dan kesabaran memohon. Itu yang Tuhan minta dalam doa yang terus-menerus. Ajari kami terus Tuhan, supaya iman ini dapat kami terapkan. Iman seorang ibu ini dapat kami terapkan dalam hidup kami. Sehingga Engkau akan mengatakan kepada kami, hai jemaat GKSI Given, besar sungguh iman kalian. Pelayanan kalian akan semakin besar. Pekerjaan kalian akan aku anugerahkan pertolongan. Usaha kalian akan aku tolong. Kesehatan keluargamu aku akan jaga. Karena engkau ada dalam iman yang sangat sederhana. Iman yang tulus keluar dari dalam hatimu. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pimpinan puji-pujian. Baik, puji Tuhan. Melalui firman Tuhan pada hari ini, kita bersama-sama belajar untuk meneladani seorang ibu yang memohon kepada Yesus, seorang ibu yang memiliki kerendahan hati yang begitu besar sehingga menggugah hati Tuhan Yesus. Marilah kita bersama-sama menjalani kehidupan kita memiliki iman yang sederhana dan tulus, juga kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sebagai respon dari firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersama-sama orang percaya dari segala abad dan tempat mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati yang hidup yang kekal. Amin. Kebenaran firman Tuhan telah kita dengarkan, dan kiranya kita juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Maka dari itu, saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Khas persembahan hari ini adalah Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita yang terbaik. Persembahan Bapak Ibu dapat diberikan melalui transfer ke rekening Diakan Erik. Marilah kita mengantarkan persembahan ini dengan pujian betapa hatiku.
pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Dimohon kesediaan Ibu Lulu untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik Tuhan. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Persembahan ini kami berikan dengan segala ketulusan hati kami Tuhan. Dan hamba berdoa juga buat jemaat yang telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati firman mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati apa yang mereka lakukan, supaya berkat Allah selalu berjalan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah persembahan ini dapat kami pergunakan untuk pengelolaan gereja, pembesaran gereja, dan kami pergunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Firman Tuhan telah kita dengarkan, persembahan telah kita berikan, maka saatnya bagi kita untuk mengakhiri ibadah ini dan menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Akan ada banyak hal di depan kita, akan ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi di masa yang akan datang. Namun satu hal yang kita percaya, rencana Tuhan selalu indah pada waktunya dan melampaui apa yang kita bayangkan. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan pujian Indah Rencanamu. Mari semua kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga untuk pimpinan dan di dalam penyertaan-Mu boleh bersama-sama dengan kami Tuhan. Dari awal ibadah kami, bahkan sampai dengan akan berakhirnya Tuhan, boleh berjalan di dalam perkenanan, bahkan di dalam penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga bersyukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar kembali Tuhan pada saat siang hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu Tuhan, untuk boleh tertanam di dalam hati dan pemikiran kami Tuhan. Bantu kami ya Bapa,
untuk kami boleh mengaplikasikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap langkah kaki kami, Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, Tuhan, kami tetap memandang kepada Engkau, dan juga kami tetap memiliki iman yang teguh kepadamu, ya Tuhan. Sehingga kami tidak mudah digoyahkan, kami tidak mudah berpaling oleh karena keadaan dunia yang membuat kami mungkin semakin lemah di dalam Engkau. Oh Bapa di dalam surga, terima kasih, berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami Tuhan, di dalam setiap hal yang Ia boleh kerjakan, secara khusus di dalam pelayanannya Tuhan kami berdoa. Tuhan mampukan hamba-Mu ya Bapa, dengan hikmat otoritas yang daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu Bapak Gembala kami Tuhan, boleh terus menopang setiap domba-domba yang Engkau percayakan untuk terus ada di GKSI Given Tuhan. Biar kiranya visi misi Kau taruh di dalam hati hamba-Mu juga Tuhan, Kau tolong, Kau mampukan agar hamba-Mu juga Tuhan beroleh hikmat untuk dapat melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Begitupun juga Tuhan dengan gereja-Mu yang boleh Engkau berikan kepada kami, GKSI Given Tuhan yang boleh ada sampai dengan saat ini. Bapa, kami berdoa, kami menyerahkan biar Tuhan tolong agar campur tangan-Mu ya Bapa, menolong setiap kami semua, terlebih secara khusus bagi pelayan Tuhan yang boleh ada, baik dari gembala, pendeta, bahkan juga diaken yang ada Tuhan. Berkati setiap kami semua. Tolong kami untuk tetap berkomitmen di dalam Engkau. Boleh bersatu hati bergandengan tangan Tuhan. Agar kami boleh tampil sebagai pelayan-Mu yang boleh mengasihi Engkau, mengasihi sesama. Terlebih mengutamakan Engkau di dalam segala hal Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Dan juga di hadapan sesama kami Tuhan. Buat juga jemaat kami Tuhan, yang sudah lama mungkin tidak dapat kami jumpai Tuhan. Dari anak sekolah minggu yang Kau kasihi Tuhan, pemuda remaja, bahkan juga orang-orang tua sampai dengan kaum lansia Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Keberadaan mereka saat ini Tuhan, kami tahu Tuhan melihat. Tuhan juga bekerja bercampur tangan dalam setiap apapun yang mereka gumuli Tuhan. Tuhan tolong biar di dalam pergumulan itu Tuhan, iman mereka boleh tumbuh, pengharapan mereka boleh tetap kepadamu Bapa, dan terlebih Tuhan ingatkan mereka sebagai penolong yang sejati, hanyalah di dalam Engkau saja Tuhan Yesus, sehingga kami tidak mudah bergantung, berpengharapan kepada manusia Tuhan, tetapi kami memandang kepada Engkau, Juru Selamat kami, Bapa kami yang hidup, sebagai sahabat dan penopang kami seutuhnya. Terima kasih Tuhan, gereja-Mu kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tolong visi dan misi, bahkan ke setiap rencana yang Tuhan boleh kami saat ini rencanakan Tuhan. Tuhan biarlah kiranya juga Engkau memberkati, agar ini juga boleh menjadi pekerjaannya Tuhan, untuk menjadi bagian di dalam setiap pelayanan kami, untuk kami juga kerjakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan gereja-Mu, bahkan juga seluruh gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan. Baik yang ada di kota-kota besar, maupun sampai dengan di desa, sampai dengan pelosok Tuhan. Kami bersyukur buat hari Sabat ini Tuhan. Setiap rumah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang sedang beribadah, baik secara online maupun offline Tuhan, kami berdoa, biar anugerah dan pemeliharaan Tuhan memberkati setiap kami semua. Memberkati setiap misionari yang ada di seluruh wilayah pedalaman Indonesia Tuhan. Di dalam setiap tantangan pergumulan mereka Bapa, kami percaya Tuhan Engkau menjadi jawaban, Engkau menjadi penolong yang setia bagi setiap kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Begitupun dengan bangsa ini Tuhan, kami yang ada di dalam bangsa ini Tuhan, kami berdoa terus Tuhan, untuk pergumulan bangsa Indonesia Tuhan, mampukan Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo, beserta seluruh para anggota, para staf, para kementerian Tuhan, bahkan sampai dengan pemerintahan yang ada di setiap kabupaten, kecamatan, tingkat RT dan RW Tuhan, memberkati setiap mereka yang diberi tanggung jawab Tuhan. Oh Bapak, biarlah mereka juga dapat menyadari bahwa pemerintahan yang ada itu pun berasal daripada Engkau ya Bapak. Tolong setiap perencanaan dan bahkan program-program yang ada di bangsa ini Tuhan, secara khusus untuk program pemberian vaksin ya Tuhan Yesus, untuk seluruh wilayah ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan menolong agar apa yang direncanakan oleh pemerintah ini juga Tuhan boleh terrealisasi dengan baik, bahkan secara khusus menjangkau orang-orang yang memang tidak mampu Tuhan, sehingga rencana vaksinasi untuk kesehatan ini juga Tuhan memberkati bangsa Indonesia, memberkati masyarakat
yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bangsa ini milik kepunyaan Tuhan. Setiap bentuk daripada orang-orang ataupun sekelompok yang ingin mengacau balaukan ketentraman, bahkan pihak-pihak yang tidak suka dengan keberadaan Indonesia, Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, gerakkan hati mereka. Tuhan, Engkau berbicara kepada mereka, Bapa, agar mereka dapat menemukan pengilhaman yang daripadamu, menemukan kasih yang daripadamu, Tuhan. Sehingga bangsa ini, Tuhan, boleh tetap memandang kepadamu, Tuhan, sebagai untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami ya Bapa. Terlebih Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk perencanaan Natal Given Tuhan yang akan kami laksanakan tanggal 24 Desember. Tuhan menolong, memberkati, agar setiap yang telah kami rencanakan juga Bapa boleh berjalan dengan baik di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, sekali lagi kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan Tuhan Yesus di dalam setiap perjalanan ibadah kami Tuhan, dari awal sampai dengan akan berakhirnya. Kami teringat dengan teman-teman kami, saudara kekasih kami yang tidak dapat bersama-sama hadir di Zoom ini Tuhan. Kami berdoa biarlah dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, pemeliharaan yang sejati daripadamu Bapa, memberkati setiap mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, jadilah pada kami seperti yang Engkau ingini Bapa, di bumi seperti di surga. Dan pada akhirnya kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, biarlah doa yang ada ini Tuhan, boleh Engkau sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai, pulanglah untuk kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kasih Allah, ibadah kita telah selesai, pulanglah dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang telah disampaikan kepadamu. Maka Allah Abraham, Ishak dan Yakub akan memberkati engkau dan seluruh seisi rumahmu di dalam segala pekerjaan, di dalam setiap pendidikan, bahkan apapun yang engkau kerjakan. Terlebih di dalam masa pelayananmu, Tuhan akan memberkati dan akan menolong setiap kita saleh-salehnya, sampai janjinya untuk kali yang kedua, datang kembali menjemput kita yang dikasihinya, saleh-salehnya, untuk masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru, sehingga kita boleh dilayakkan untuk memerintah bersama dengan Dia. Amin. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada worship leader dari Bapak Gembala. Ya, terima kasih Tabita.